Hey guys, Assalamualaikum warahmatullah. Kembali lagi, ketika Quran dibilang mukjizat, apa sih mukjizatnya? Kali ini tentang bulan Ramadan. Uh, jadi Al-Quran itu salah satu keunggulan atau distinctive featuresnya, dia uh, meluruskan konsep-konsep yang beredar di masyarakat. Nah, contohnya bulan Ramadan ini, kita lihat bahwa banyak kegiatan atau opini-opini atau konsep-konsep yang beredar di bulan Ramadan, seperti tentang puasa, sahur, takjil, mudik, tarawih, terus zakat, terus dan banyak lain. Malah ngebangunin orang sahur gitu kan, sedang isbat, banyak konsep, dan itu membuat fokus kita terpecah sehingga kita kehilangan sebenarnya Ramadan itu tentang apa sih gitu. Nah, kalau ingin tahu apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Rasulullah atau Al-Quran tentang fokus Ramadan itu apa, ini dia. Di surat Al-Baqarah ayat 185. Dia bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Terjemahannya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dari semua deskripsi tentang Ramadan itu tentang bulan puasa, Ramadan itu tentang bulan zakat, Ramadan itu tentang bulan mengasihi orang lain misalnya. Sayangnya di Quran itu menyebutkan deskripsi yang paling dekat dengan Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yaitu tentang Quran atau tentang diturunkannya Al-Quran. Nah, kita luruskan ya. Jadi fokus teman-teman ketika Ramadan itu bukan puasanya sebenarnya. Puasa itu hanya alat, tapi fokus utamanya Al-Quran. Oke. Itulah kenapa di sini juga aku mulai mencoba belajar dikit-dikit nih. Masih banyak yang salah juga sih. Kemarin video juga masih banyak konsep yang keliru. Nanti coba aku clarify. Nah, tentang penurunan Al-Quran ini, seperti launching sebuah buku ya. Quran kan kitab, sebuah buku. Teman-teman juga harus paham ketika buku di launching itu banyak sekali persiapan atau arrangement. Nah, bagaimana sih Al-Quran itu diturunkan? Nah, ini akan mendapat sedikit gambaran nih bagaimana ketika Quran diturunkan. Untuk itu kita consult atau melihat ke surat lain, yaitu dalam surat Jin. Ya, ada surat namanya Jin, surat ke-72. Nah, konsep Al-Quran juga salah satunya ayat-ayatnya saling menjelaskan. Nah, ketika dibilang di depan Ramadan itu tentang penurunan Al-Quran, bagaimana sih diturunkannya atau situasi terjadi saat penurunannya, itu dijelaskan salah satunya oleh surat Al-Jin. Kita lihat ayat 8 sampai ayat 10. Dia bilang ayat 8 itu wa anna lamasna sama apa wajadnaha muliat harasan syadidaw wa syuhuba. Jadi, nah terjemahannya, dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatkan, aku tunjukin dulu yang ini, terjemahannya, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Di ayat berikutnya, sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengan rahasia, tapi sekarang siapapun yang mencuri seperti itu akan dijumpai panah-panah api. Jadi deskripsi kayak dulu itu jin suka hangout gitu di angkasa, di langit-langit gitu. Tapi ketika Quran diturunkan, mereka nggak bisa lagi kayak lockdown gitu. Bayangkan semesta di lockdown, jin tertinggal di bumi, terus yang dijaga sama apa? Sama panah-panah api, bukan panser, bukan senapan.
kayak bintang jatuh gitu, bayangkan itu mengejar jin pada saat itu gitu. Dia sampai berkomentar ayat yang ke-10, dia bilang wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dia tuh nggak tahu apa yang akan terjadi pada bumi gitu. Dia bilang, dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya. What's going on gitu? Ada apa yang di bumi ini gitu, sampai ada lockdown kayak gitu di semesta tertinggal di bumi, sampai dia mendengar Al-Quran. Nih openingnya. Jadi diwahyukan kepada Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengar bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Jin aja berkomentar ketika Al-Quran diturunkan itu dan jin mendengarnya, ini sesuatu yang ajaib, yang menakjubkan. Itu jin loh yang berkomentar, bukan manusia. Bayangkan ketika diturunkan Al-Quran, jin yang biasanya bisa hangout di alam semesta di mana aja, di galaksi, di bintang-bintang, dia sekarang lockdown, tertinggal di bumi, tapi dia nggak tahu akan apa yang terjadi di bumi ini gitu. Tapi pas dia mendengar Al-Quran, oh ini ternyata, dan dia takjub gitu sama kebahasaan, sama bahasa dan struktur Al-Quran gitu. Nah, kapan sih diturunkannya ke bumi? Ada lagi di surat yang lain, yaitu tentang suratnya yang sering kita baca saat bulan Ramadan. Kita cari ya, Al-Majah bukan, At-Takasur Al-Qur'an, Al-Adiyat bukan, yang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebentar ya, kita cari. Nah ini Al-Qadar, dia bilang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Penjelasan tentang Lailatul Qadar, dia bilang malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu perlu sesi tersendiri, terlalu dalam. Tetapi yang koneksi saat ini kita dapatkan adalah dari awal dibilang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu bulan waktu diturunkannya Al-Quran, bukan tentang puasa sebenarnya. Puasa juga sebagai alat atau yang melingkupinya. Kemudian arrangement atau launchingnya itu sampai jin-jin itu heran ada apa. Dia tidak bisa mengakses langit, lockdown. Dan diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Riwayat menyebutkan bahwa diturunkannya itu sekaligus ke langit pertama, dari langit ke-7 ke langit pertama di dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan ayat per ayat atau bagian-bagian tergantung asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran ketika kehidupan Nabi Muhammad. Jadi launching bukunya itu pertama diturunkan dari langit ke-7, kemudian diturunkan satu persatu secara lisan kepada Nabi Muhammad, dituliskan dan dihafal dalam ingatan oleh para sahabat dan sampai ke kita dalam sebuah buku kembali. Jadi bentuknya buku di Lauhul Mahfuz, turunkan ke Nabi Muhammad bentuk lisan, nyampe ke kita dalam bentuk buku lagi. It's amazing. Dan di dalamnya memuat deskripsi peluncuran bukunya gitu. Jadi bayangkan sebuah buku yang isinya ada kisah tentang peluncuran bukunya. Gak pernah terjadi gitu. Cuma Al-Quran yang punya deskripsi tentang peluncuran dia sendiri. Uniknya ketika dipahami tentang kaitan antara Quran dengan sesuatu atau hal-hal yang bersentuhan dengan Al-Quran, itu menjadi hal-hal yang terbaik. Nah, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malamnya menjadi malam yang paling baik, lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran diwahyukan dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat yang terhitung paling baik, leader dari malaikat.
malaikat diturunkan kepada Nabi Muhammad, nabi yang paling baik, manusia yang paling baik gitu kan. Nah, sehingga dan dia di bulan Ramadan, bulan yang paling baik dari semua bulan. Jadi teman-teman kalau ingin memperbaiki diri, insya Allah dekatkan diri ke Ramadan, ke Al-Quran. Insya Allah Al-Quran bisa membawa perbaikan dalam hidup kita. Semoga kita menjadi manusia lagi yang lebih baik dalam bulan Ramadan ini. Mungkin itu, sekian, semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.